Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Masyarakat acungi jempol program Tumpek Krulut Gubernur Koster. Dipadati warga sejak pagi, babi guling gratis di warung babi guling Pande Bangli habis dalam 2 jam. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, program berbagi makanan gratis yang dirancang Gubernur Bali Wayan Koster saat perayaan Tumpek Krulut diapresiasi positif dan mendapat acungan jempol masyarakat Bali, seperti halnya di Kabupaten Klungkung. Selain berbagi, program ini juga bisa memberdayakan UMKM lokal. Beginilah suasana antrian panjang yang terjadi di warung lawar X Balung di Jalan Baru Tabih Takmung, Banjaranggan, Klungkung. Sejak pukul 10 pagi, masyarakat sudah menunggu, padahal warung baru dibuka pukul 12 siang. Salah seorang pengunjung, Ibu Dewi, mengaku memperoleh informasi program Pak Koster mentraktir saat Tumpek Krulut ini dari media, sehingga dia antri lebih awal. Dirinya juga mengaturkan terima kasih kepada Gubernur Bali dengan program ini. Hal senada diungkapkan putra yang juga ikut ngantri. Dirinya berharap program ini terus dilanjutkan. Mantap. Sering makan sini? Baru pertama kali. Tidak. Dari jam berapa ngantri? Dari jam 9 saya keluar dari rumah. Sebenarnya dari jam 9 yang udah kesini. Karena nggak tahu jam Katanya jam 12 baru gini. Nggak tinggal tadi. baru ke sini. Tahu-tahu udah rame. Tahu program iki gratis dari mana, Ibu? Dari sosmed. Di IG, di TikTok. Gimana pendapatnya, Ibu? Bagus apa program ini? Bagus. Kalau bisa sering-sering. Bisa sering-sering ya? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Kasih pada program. Terima kasih gini untuk ininya Pak Koster itu bagus nih gitu programnya untuk tapi Tumpek Krulut mantap. Sementara pemilik warung lawar X Balung, Gusmang, mengatakan program brilian ini harus terus dilanjutkan karena bisa membangkitkan UMKM di Bali. Ditambahkan, dalam program Koster mentraktir saat perayaan Tumpek Krulut ini, pihaknya menyediakan 200 porsi makan gratis lengkap dengan lawar kuah balung, nasi dan sate yang diserbu pengunjung. Dukung UMKM-nya gitu. Ditraktir. peluang promosi juga untuk yang pokoknya semua Pak Gubernur. Apa sirup saya, Pak? Yang ini bagus Pak Scarlett yang biasa dipanggil Gusman. Ya, makasih Pak Koster atas jamuannya hari ini.
Program Gubernur Koster mentraktir saat tumpak rulut ini melibatkan 15 UMKM yang ada di beberapa kabupaten kota di Bali. Agus Sudiatmike, Bali TV. Sementara itu pemirsa, kedai tangkil di Jalan Jenderal Sudirman nomor 23 Dajan Peken Tabanan dipadati pengunjung Sabtu 1 Agustus 2026 pagi. Kedai kopi yang menjadi satu-satunya lokasi di Kabupaten Tabanan dalam program traktiran gratis Gubernur Bali Wayan Koster itu bahkan sempat kehabisan jumlah menu hanya beberapa jam setelah dibuka. Puncak keramaian terjadi saat Gubernur Bali Wayan Koster tiba di lokasi sekitar pukul 11 lebih 10 WITA. Kedatangannya langsung disambut puluhan pengunjung yang telah memadati area kedai sejak pagi hari. Tidak hanya itu, Koster juga disambut oleh Wakil Bupati Tabanan, Imade Dirge, beserta sejumlah pejabat daerah dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang turut memeriahkan kegiatan tersebut. Suasana keakraban pun terlihat ketika Koster menyapa masyarakat satu persatu. Para pengunjung tampak antusias memanfaatkan kesempatan untuk menikmati hidangan dan minuman yang disediakan secara gratis dalam rangka perayaan tumpak rulut. Hari ini seharian memang saya meluangkan waktu sepenuhnya untuk merayakan tumpak rulut. Atas nama mengunjungi kuliner tadi pagi di Betuling Pandai Bangli, kemudian lanjut ke warung nasi campur bepinang Yahnya. Gedong rentin. Gedong rentin. Sekarang di Tabanan. Kedai tangkil. Kedai tangkil. Kopi. Kedai tangkil. Kedai tangkil. Suasananya bagus banget nih, luas. Untuk anak-anak muda. Pemilik kedai tangkil Ide Bagus Made Ariyoga mengaku terkejut melihat besarnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, lonjakan pengunjung sudah terjadi sejak kedai dibuka pada pukul 7.00 WITA. Respon masyarakat sangat luar biasa. Sejak pagi pengunjung sudah berdatangan dan beberapa produk langsung habis. Bahkan ada pelaku UMKM yang menitip jualan kembali mengisi stok dagangan mereka. Ia menjelaskan bahwa produk yang paling diminati adalah aneka kopi, kopi susu, dan berbagai jenis jajanan tradisional yang dijual dengan harga terjangkau. Pihaknya fokus pada kopi dan minuman non-alkohol. Ada juga menu kentang goreng, mie instan, dan berbagai camilan lainnya. Menurut Ariyoga, peningkatan jumlah pengunjung kali ini jauh melampaui kondisi normal. Ia menilai program tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku UMK. Tentu ada peningkatan yang sangat signifikan. Program ini sangat baik karena membantu memperkenalkan UMKM kepada masyarakat yang lebih luas. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha di Tabanan. Jika memungkinkan, program ini bisa diadakan setiap bulan. Masih banyak pelaku UMKM lain yang perlu mendapatkan kesempatan yang sama. Ariyoga mengungkapkan bahwa kedai tangkil ditunjuk secara langsung sebagai lokasi kegiatan. Menurut dia, tidak ada persyaratan khusus dalam menentukan lokasi tersebut. Kalau persiapan khusus tidak ada, tapi kita di sini mengoptimalkan semua menu lengkap untuk mendukung program Bapak Koster. Sementara itu, selama program berlangsung, masyarakat bebas menikmati sajian yang tersedia. Namun seluruh menu yang disajikan dibatasi pada produk non-alkohol sebagai bentuk dukungan terhadap konsep kuliner lokal yang diusung dalam kegiatan tersebut. Bagi kedai tangkil, momentum tumpak rulut tahun ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Selain meningkatkan jumlah pengunjung, kegiatan tersebut juga menjadi sarana promosi yang efektif bagi para pelaku usaha lokal, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Sehingga begitu ada kegiatan seperti ini, sangat antusias, masyarakat juga semuanya ikut, dan kita dengan rombongan juga ikut sini karena kesannya akan lebih bermasyarakat pada pimpinan yang kita cintai saat ini. Gubernur Bali, khususnya dari Bali, untuk gratisannya ini sudah tahun untuk program gratisannya ini cukup semua. Manik, Biro Bali Pos Tabanan melaporkan.
Dipadati warga sejak pagi, babi guling gratis di warung babi guling Pande Bangli habis dalam 2 jam. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic. Pemirsa, warung babi guling Pande Bangli dipadati warga pada Sabtu 1 Agustus 2026 pagi. Warga mengantri untuk mendapatkan sajian babi guling gratis dari Gubernur Bali Wayan Koster dalam rangka perayaan Rahina Tumpak Krulut, Rahina Tresna Asih, Hari Kasih Sayang, Dreste Bali. Satu ekor babi guling seberat 70 kg yang disediakan oleh warung yang berlokasi di Jalan Erlangga itu ludes dalam waktu kurang dari 2 jam. Besarnya antusiasme warga membuat sistem nomor antrian sempat ditiadakan karena kondisi lokasi yang membludak. Pengelola warung babi guling Pande Suarguna, mengungkapkan meskipun warungnya baru resmi dibuka pukul 8.00 WITA, namun banyak warga sudah datang sejak pukul 7.00 WITA untuk mengambil nomor antrian. Karena antrian terus membludak, pihaknya akhirnya meniadakan sistem antrian agar pelayanan berjalan lebih cepat. Pande Suarguno, satu ekor babi guling yang disiapkan tersebut diolah menjadi lebih dari 400 porsi. Warga bebas memilih untuk makan di tempat maupun dibungkus. Tak hanya hidangan utama, sajian minuman teh hangat juga disediakan secara gratis oleh Gubernur Bali. Seluruh porsi gratis tersebut habis sebelum pukul 11.00 WITA. Sebagai generasi ketiga yang melanjutkan usaha keluarga, Pande mengaku sangat senang dan bersyukur warungnya ditunjuk untuk berpartisipasi dalam aksi berbagi ini. Menurutnya acara berbagi ini sangat mendukung UMKM lokal. Ini adalah pertama kalinya pihaknya ikut berpartisipasi dan pihaknya berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut. Warung babi guling Pande Bangli sudah beroperasi sejak era 90-an. Pande Suargundo mengatakan dulu warungnya sempat buka di pasar saat dikelola kakeknya, kemudian dilanjutkan oleh ayahnya. Ia mengaku adalah generasi yang ketiga.
Warung babi guling Pande sendiri dikenal memiliki cita rasa khas yang diwariskan secara turun-temurun. Keunggulannya terletak pada olahan base genep, bumbu khas Bali, yang lebih mantap dan pekat atau medok, dan dipanggang secara manual selama 3 jam. Warung babi guling ini biasanya buka 2 shift dari pukul 8.30 hingga 16.00 WITA. Kemudian shift kedua dari pukul 18.00 WITA hingga pukul 1 dini hari. Pande Suarguno menambahkan bahwa setelah porsi gratis untuk shift pagi habis, warungnya akan kembali buka pada shift malam untuk penjualan normal. Ia mengaku siap kalau memang ada arahan dari pemerintah untuk melanjutkannya. Warung babi guling Pande sendiri dikenal memiliki cita rasa khas yang diwariskan secara turun-temurun. Keunggulannya terletak pada olahan base genep atau bumbu khas Bali, buatan sendiri yang lebih mantap dan pekat atau medok, serta dipanggang secara manual selama 3 jam untuk 1 ekornya. Bali Pos Biro Bangli melaporkan. Program spesial berupa traktiran makan kuliner khas Bali 100% gratis tanpa syarat bagi seluruh semeton Bali di Hari Tumpek Rulut di Warung Babi Guling Menlari Canggu Badung juga diserbu masyarakat. Kurang dari 2 jam sekitar 700 porsi makanan habis dinikmati masyarakat. Beginilah suasana di Warung Babi Guling Menlari yang berada di pinggir Jalan Raya Canggu Badung. Warung kuliner khas Bali ini mendadak diserbu oleh masyarakat yang ingin menikmati hidangan lezat secara cuma-cuma. Antrian panjang warga terlihat memadati lokasi Warung Menlari sejak pagi hari. Ratusan warga tersebut tidak hanya datang dari Canggu, Munggu, dan daerah Badung, tetapi ada dari Kabupaten Tabanan. Mereka mengetahui info ada program makan gratis tersebut dari berbagai media sosial. Kehebohan ini terjadi dalam rangka perayaan Hari Suci Tumpek Rulut, di mana Gubernur Bali Wayan Koster menghadirkan program spesial berupa traktiran makanan kuliner khas Bali 100% gratis tanpa syarat bagi seluruh semeton Bali di 15 UMKM di semua kabupaten kota di Bali dan salah satunya Warung Menlari. Manajer Warung Babi Guling Menlari Niluh Putulita Yulia Ningsih berterima kasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Warung Babi Guling Menlari menjadi salah satu UMKM yang dilibatkan dalam program makan gratis di Hari Tumpek Rulut. Program ini merupakan wujud nyata kepedulian untuk mengedepankan nilai kasih sayang antar sesama, sekaligus memberikan dukungan langsung kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal di Bali. Untuk di Warung Menlari, sekitar 700 porsi nasi babi guling habis dinikmati masyarakat secara gratis, baik yang makan di tempat maupun dibungkus dibawa pulang. Untuk Bapak Koster, terima kasih untuk pengadaan program ini. Terima kasih banyak sudah memikirkan masyarakat dan rakyat Bapak. Untuk makanan gratisnya di setiap kabupaten, semoga Bapak dan beserta jajarannya sehat selalu dan jaya selalu. Sementara itu warga menyambut antusias program spesial berupa traktiran makan kuliner khas Bali 100% gratis tanpa syarat bagi seluruh semeton Bali di Hari Raya Tumpek Rulut ini. Terima kasih Pak Koster, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut terus, banyak membantu masyarakat nih, membantu dagang juga. Rame dari pagi sampai sore nih rame. Bagus program ini. Untuk Pak Koster, terima kasih sudah memberikan nasi gratis kepada terutama warga Bali ya. Ditingkatkan lagi lah untuk nasi gratisnya. Niki mantap, niki programnya Pak Wayan. Niki habis gotong royong niki dari luluan Yeko. Langsung makan sini Pak. Program Pak Gubernur gitu sih. Arah ke depannya mudah-mudahan lebih bijak lagi. Di Kabupaten Badung sendiri, Warung Menlari menjadi salah satu titik pusat perhatian utama dari total 15 UMKM pilihan yang digandeng di berbagai kabupaten kota di Pulau Dewata. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Tumpek Rulut. Gubernur Koster traktir warga di warung nasi pindang Dadong Rintin.
Pemirsa, suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai peringatan Rahina Tumpak Rulut di Kabupaten Gianyar Sabtu 1 Agustus 2026. Dalam rangka memperingati Hari Kasih Sayang versi tradisi Bali tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster membagikan ribuan porsi makanan gratis bagi masyarakat. Salah satu titik kegiatan dipusatkan di warung nasi Pindang Dadong Rintin, Jalan Raya Sakah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sejak pagi hari, antusiasme warga terlihat dari antrian panjang yang tertib demi menikmati hidangan khas lokal tersebut. Aksi sosial ini tidak hanya berlangsung di Gianyar, melainkan juga digelar secara serentak di 15 lokasi yang tersebar di 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Selain menjadi ajang berbagi, program ini dirancang untuk memberikan dampak positif langsung bagi ekosistem pelaku UMKM kuliner lokal. Gubernur Wayan Koster hadir langsung di lokasi untuk menyapa warga, berdialog dengan pengelola warung, dan memastikan pembagian makanan berjalan lancar. Tumpak Rulut yang berkaitan dengan kearifan lokal Jenana Kerti untuk memuliakan manusia. Tumpak Rulut bermakna kasih sayang kepada sesama umat manusia, saling mencintai, saling menghormati, dan saling menghargai. Ini merupakan warisan nilai luhur dari leluhur kita untuk membangun kehidupan yang harmonis. Kehadiran program traktir makan gratis ini mendapat apresiasi hangat dari warga maupun pengusaha kuliner setempat. Pemilik warung nasi Pindang Dadong Rintin, Iwayan Suarse, mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat membantu promosi warungnya, sekaligus mendongkrak omset harian. Pihaknya sangat terbantu, terutama dari segi promosi. Biasanya omset sekitar 6 juta sampai 7 juta rupiah. Sekarang diperkirakan bisa mencapai sekitar 8 juta rupiah. Pihaknya berharap Gubernur tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga keajegan budaya Bali. Salah seorang warga, Budo, mengaku senang bisa menikmati sajian berupa nasi sele dan ikan pindang secara cuma-cuma. Ia berterima kasih dan mengapresiasi program Gubernur Koster. Melalui momentum Rahina Tumpak Rulut, program traktir makan gratis diharapkan tidak sekadar menjadi aksi sosial sesaat, melainkan agenda berkelanjutan yang mampu memperkuat semangat tresna asih atau kasih sayang, mendorong roda perekonomian UMKM kuliner lokal, dan menjaga nilai-nilai luhur kebudayaan Bali tetap ajeg. Kup dan Gung Yuli Bali Pos, Biro Gianyar melaporkan. Kedai kopi Jenar dan warung nasi Jinggo Bu Jero juga menjadi lokasi bagi-bagi makan dan minum gratis dari Gubernur Bali Wayan Koster saat perayaan Hari Raya Tumpak Rulut di Kota Denpasar Sabtu pagi 1 Agustus 2026. Kegiatan disambut antusias warga. Warga berharap program tetap ada setiap perayaan Tumpak Rulut yang identik dengan Hari Kasih Sayang tradisi Hindu Bali. Beginilah suasana di Kopi Jenar Jalan Kaliasem Denpasar sejak pukul 7 pagi sudah langsung diserbu warga. Meski antrian sampai di jalan, warga dengan sabar secara bergiliran menerima kopi susu. Menurut sejumlah warga, program makan dan minum gratis serangkaian Hari Tumpak Rulut yang identik dengan Hari Kasih Sayang dalam tradisi Hindu Bali dapat dipertahankan dan dilanjutkan setiap hari raya ini. Ya, cukup bagus dengan program dari Pak Koster Siap Tumpak Rulut, ngasih kopi gratisan juga sudah beberapa kali merasakan dan sangat menyukai program ini. Ke depan harapannya gimana? Mungkin kalau Pak Koster bisa mempertahankan boleh juga. Dan apalagi momennya bertepatan dengan Tumpak Rulut yang dikenal masyarakat Hindu, Hari Kasih Sayang, tidak hanya kita sudah biasa dengan alam semesta, dan di sini juga berbagi dengan sesama gitu. Ya, harapannya mungkin teman-teman di sini juga karena ini sebagai momen Tumpak Rulut apalagi di awal bulan, biar semakin semangat menghadapi hari-harinya. Sementara itu hal sama juga terjadi di warung nasi Jinggo Bu Jero, Jalan Gadung, Desa Danginpuri, Kangin, Denpasar sejak pukul 7 pagi dibuka. Warga langsung mendatanginya. Sebanyak 1.000 bungkus nasi Jinggo disiapkan untuk memanjakan lidah masyarakat Kota Denpasar. Berapa Bu target dari nasi Jinggo di 1.000 lah kurang lebih, Pak. Nanti kalau sudah habis apa
sekian Bu? Tergantung nanti dari enternya. Kalau dia minta ditambah ya yang tambah. Kalau seandainya memang segitu aja ya ini segitu aja. Ibu bagus sih program Ibu membantu UMKM itu. Suara bagus. Nasi jinggo Ibu Jero yang sudah melegenda di kota Denpasar, sejumlah warga rela datang sejak pagi hingga membadati dan mengantri. Warga sangat mengapresiasi program ini. Becek nih, sungguh membantu masyarakat nih. Makasih ke gini. Ini menurut saya program ini bagus membecek ini untuk berkelanjutan untuk setahun sekali ini. Biar harapan Bapak gimana Pak kedepannya? Untuk kedepannya biar dipertahankan itu bisa membantu warga-warga yang. Tumpak Rulut dengan nilai kasih sayang bukan sekedar perayaan tradisi Hindu Bali, namun aksi ini jadi bukti nyata kepedulian pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi UMKM lokal dan melestarikan kuliner tradisional. Program makan dan minum gratis dari Gubernur Koster terdapat di 15 titik lokasi di kabupaten kota se-Bali. Winate, Bali TV. Pengunjung ramai buru kuliner gratis serangkaian tumpak rulut di toko kopi Sumber Rejeki Karangasem. Kami segera kembali dengan informasinya.
Pemirsa, di Kabupaten Karangasem tercatat ada 2 UMKM yang diajak bekerja sama dalam kegiatan program kuliner gratis serangkaian dengan tumpak rulut yang dilaksanakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, yakni Warung Babi Guling Mek Alit di Jalan Kesatrian dan Toko Kopi Sumber Rejeki di Jalan Gajah Mada. Salah satu UMKM itu, yakni Toko Kopi Sumber Rejeki, ramai dikunjungi pengunjung untuk menikmati program kuliner gratis tersebut pada Sabtu 1 Agustus 2026. Salah seorang karyawan Warung Kopi Sumber Rejeki Kombang Sri Indayani menuturkan Warung Kopi Sumber Rejeki mulai buka pukul 9.00 WITA. Menurut dia, sejak dibuka mulai banyak pengunjung yang datang untuk berbelanja. Pengunjung dinilai lebih ramai dari hari-hari biasa dengan adanya program kuliner gratis dari Gubernur Bali Wayan Koster. Indayani mengatakan pihaknya memberikan 1 minuman gratis untuk 1 orang. Ia menjelaskan lebih lanjut hanya minuman plus semua snack gratis. Sementara pengunjung yang memesan makanan harus tetap membayar. Menurut Indayani, masyarakat yang lebih banyak memanfaatkan program kuliner gratis ini cenderung lebih banyak berasal dari kalangan pelajar SMA, SMK, namun ada pula pelajar SMP dan masyarakat umum. Dia menjelaskan untuk lokasi selain di Jalan Gajah Mada, pihaknya juga memberikan pelayanan kuliner gratis ini di Karangasem Akhir Pekan atau KAP, di Jalan Veteran Jalur 3, Kelurahan Padangkerte, yang buka mulai pukul 16.00 WITA. Terdapat 8 karyawan dan 4 karyawan bekerja di Gajah Mada untuk berjualan di KAP. Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya sangat mendukung program kuliner gratis tersebut. Terlebih lagi Warung Kopi Sumber Rejeki dipercaya sebagai UMKM yang diajak bekerja sama dalam kegiatan ini. Pihaknya sangat senang dan bangga serta berterima kasih dengan adanya program ini dari Gubernur Koster. Ia berharap dengan kegiatan ini lebih banyak lagi yang bekerja sama dengan Warung Kopi Sumber Rejeki ke depannya. Salah seorang pengunjung, Astrid Duarsa, mengatakan dirinya sangat mendukung dengan adanya kegiatan kuliner gratis ini. Terlebih lagi, program ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Karangasem. Program ini sangat bagus karena dengan adanya program ini membuat masyarakat lebih bersemangat dalam beraktivitas. Di samping itu juga, program kuliner gratis ini dapat mendukung kemajuan UMKM lokal. Biro Bali Pos Karangasem melaporkan. Warung Babi Guling Bu Komang di Kota Negara Jembrana dipadati warga sejak Sabtu 1 Agustus pagi. Antrian mengular hingga keluar warung saat masyarakat berburu babi guling gratis yang dibagikan dalam rangka perayaan Rahina Tumpak Rulut atau Rahina Tresna Asih yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster. Sejak buka pukul 07.00 WITA, 300 porsi yang disediakan habis selama 2 jam. Tingginya antusiasme masyarakat membuat banyak warga datang terlambat dan tidak mendapat bagian. Pemilik warung Babi Guling Bu Komang mengatakan antusiasme masyarakat jauh di luar perkiraan. Sejak pagi warga sudah memadati warung untuk mengantre mendapatkan porsi gratis. Sebanyak 300 porsi disiapkan dan semuanya habis dari pukul 7.00 sampai sekitar pukul 9.00 WITA. Banyak warga datang terlambat dan tidak mendapatkan bagian. Menurutnya tidak sedikit warga yang tetap memilih membeli babi guling dengan uang sendiri setelah mengetahui porsi gratis telah habis. Bahkan ada pula warga yang sempat pulang namun kembali lagi untuk membeli karena ingin tetap menikmati menu babi guling di warungnya. Melihat tingginya minat masyarakat diharapkan pada pelaksanaan kegiatan serupa, ke depan jumlah porsi yang disediakan bisa ditambah agar lebih banyak warga yang dapat menikmati program tersebut. Sementara itu program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Banjar Pertanahan Desa Batuagung, Ngurah Oka, 35 tahun mengaku sangat mengapresiasi kegiatan berbagi babi guling gratis tersebut. Menurutnya, program seperti ini merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah kepada masyarakat sekaligus memberi dampak positif bagi pelaku UMKM kuliner lokal. Program seperti ini sangat bagus karena benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di sisi lain, warung atau usaha kuliner juga ikut ramai dan mendapatkan keuntungan. Harapannya kegiatan seperti ini tidak hanya saat tumpak rulut, tetapi juga bisa dilaksanakan pada momen-momen lainnya. Untuk di Jembrana, program ini dilakukan di 2 lokasi warung babi guling,
di warung Bukomang Dauh X Kargo Kampung Tinggi dan warung Niki Bukomang di Jalan Sudirman sebelah jembatan PK Lambah Pendem. Sedangkan untuk nongkrong anak muda di Geria Coffee Space Rosti di Jalan Ngurah Rai Negara. Kuning gratis. Semua Pak, tapi keuangan liu Pak. Traktiran dari Pak Koster nih kok. Maksud semua majang ring motor Bali kesannya niki ring pokok peluru niki spesial untuk Bapak Gubernur niki acaranya bagus sekali niki. Surya Dharma, Biro Bali Pos Jembrana melaporkan. ST. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan PKKMB Prabu Udayana 2026 resmi dimulai. Kukuhkan 6.610 mahasiswa baru. Universitas Udayana resmi memulai rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Prabu Udayana 2026 dengan mengusung tema bersinergi membangun Universitas Udayana yang unggul, mandiri dan berbudaya, Widya Bawana Kesatria Abinaya. Puncak kegiatan tingkat universitas berlangsung pada 1 hingga 2 Agustus 2026 di Gedung Widya Sabha, Kampus Universitas Udayana, Jimbaran. Pembukaan PKKMB diawali dengan upacara pengukuhan mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Udayana yang mengukuhkan sebanyak 6.610 mahasiswa baru.
Sementara itu, jumlah peserta PKKMB tahun ini mencapai 6.799 orang, termasuk mahasiswa angkatan sebelumnya yang belum mengikuti PKKMB dan mengikuti kegiatan secara daring. Prosesi pengukuhan ditandai dengan pemasangan topi, penyematan tanda peserta, dan penancapan kayon oleh Rektor Universitas Udayana, Profesor Insinyur I Ketut Sudarsana ST.PhD. Sebagai simbol dimulainya PKKMB Prabu Udayana 2026 yang dimana menjadi bagian penting dalam mempersiapkan mahasiswa baru menghadapi proses transisi menuju kehidupan perguruan tinggi. Kegiatan ini dirancang untuk mempercepat adaptasi mahasiswa terhadap lingkungan akademik sekaligus membentuk karakter, integritas, resiliensi, dan kesiapan menjalankan tridharma perguruan tinggi. Rektor Universitas Udayana, Profesor Insinyur I Ketut Sudarsana ST.PhD menyampaikan, menjadi mahasiswa Universitas Udayana bukan hanya kesempatan memperoleh gelar akademik, tetapi juga memasuki ekosistem keilmuan yang menjunjung tradisi akademik, berpikir kritis, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, hari ini kita memulai PKKMB untuk mahasiswa baru tahun 2026 dan juga beberapa mahasiswa lama yang belum mengikuti PKKMB di Universitas Udayana. Jadi kita di Universitas Udayana menamakan PKKMB itu adalah PKKMB Prabu Udayana. Jadi tema yang kita ambil pada tahun ini adalah Widya Bawana Satria Abhinaya. Jadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan yang progresif melahirkan insan unggul, mandiri, dan berbudaya. Itu yang kami lakukan, dan kegiatan PKKMB ini akan berlangsung 2 hari. Ya, hari ini adalah materi-materi yang berkaitan dengan bela negara dan materi-materi lainnya sesuai dengan panduan PKKMB yang diberikan oleh Kementerian Dikti Saintek. Dan besok kita akan lanjutkan dengan materi yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Universitas Udayana ini. Kepada peserta PKKMB tahun ini, ikuti kegiatan PKKMB dengan baik dan pahami apa yang sudah disampaikan, karena hari ini adalah awal yang sangat penting bagi peserta untuk mengetahui apa dan di mana dan apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya mengikuti proses pendidikan di Universitas Udayana. Jangan sampai dilewatkan materi-materi yang diberikan, karena ini adalah sebagai bekal awal dari mahasiswa baru nanti menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa Universitas Udayana. Ia berharap para mahasiswa baru mampu memanfaatkan masa studi sebagai kesempatan terbaik untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan berkolaborasi, serta mengembangkan kepemimpinan sehingga kelak menjadi lulusan yang unggul secara akademik dan mampu memberikan solusi bagi masyarakat. Bunga Widrayani, Bali TV. Setelah mengikuti pembekalan di dalam kelas selama 2 hari, sebanyak 72 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Bali tahun 2026 mulai menjalani latihan secara intensif di lapangan Puputan Margaran Reno Denpasar, Sabtu 1 Agustus 2026. Latihan difokuskan pada pembinaan fisik, mental, serta baris berbaris sebagai persiapan pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Bali. Sebelum memasuki latihan lapangan, para peserta telah menerima pembekalan dari berbagai instansi. Materi yang diberikan meliputi bahaya penyalahgunaan narkoba, disiplin berlalu lintas, deradikalisasi, bela negara, cinta tanah air, wawasan kebangsaan, pendidikan pemilih pemula, pengawasan pemilu, hingga kepaskibrakaan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Igede Surelage, mengatakan 72 peserta yang terdiri atas 36 putra dan 36 putri, mulai Sabtu 1 Agustus peserta menjalani latihan bersama pelatih dari Kodam, Korem, Polda Bali, serta Purna Paskibraka Indonesia. Latihan menitik beratkan pada pembentukan formasi, tata upacara, kedisiplinan, kepemimpinan, pembinaan mental dan fisik, serta penguatan nilai-nilai Pancasila. Dilanjutkan dengan latihan baris berbaris, latihan formasi yang saat ini kan formasi itu sangat penting dalam menunjukkan performa di hari H di tanggal 17 Agustus, baik itu pada saat kenaikan dan penurunan bendera.
Selain dipersiapkan sebagai petugas pengibar bendera pusaka, para calon paskibraka juga diharapkan menjadi teladan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan mengamalkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta cinta tanah air. Rencananya para calon paskibraka Provinsi Bali akan dikukuhkan pada 14 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Bali. Winate, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.